sekali bertemu dengan Anda semua. Kami berdoa, Darren dan Dedi berdoa supaya Anda semua di dalam tubuh yang sehat, dijagai Tuhan dan terus berbahagia. Gimana bahagianya Darren? Ya, hari ini kita akan bicara mengenai iman dan ketakutan. Ada firman Tuhan yang tertulis pada Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, dalam suatu keadaan, dalam suatu masalah, kita tahu bahwa fear maupun faith itu sama, karena sifatnya reaksi kita pada hal-hal yang akan terjadi, ya. Belum tentu ketakutan kita terjadi, belum tentu kecemasan kita yang akan terjadi, tapi bisa juga terjadi. Seumpama, nah, ada suatu kisah di mana Darren misalkan, ya, Darren takut sama apa ya? Anjing. Nah, kalau Dedi takutnya sama lebah, ya, tawon, ya, itu kalau gigit sakit, ya. Seumpama suatu saat Darren mundur, tiba-tiba ada ekor anjing yang gigit, lalu marah dia, langsung nangis akhirnya Darrennya. Nah, peristiwa ini membuat suatu memori terbaru terekam di dalam pikiran Darren, sehingga saat Darren bertemu dengan anjing-anjing yang lain yang tidak mengenal Darren, tapi Darren takut. Kenapa Darren? Oke, ya, polos sekali ya, karena memang dia punya memori bahwa anjing akan gigit. Padahal ini melihat anjing yang berbeda yang tidak mengenal Darren, sehingga ketakutan itu muncul. Agak mulai menjaga jarak, mundur, dan anjingnya mulai mengendus karena ada ketakutan. Nah, ini dia. Nah, ketakutan bisa melanda setiap orang. Ada yang takut karena bisnis, yang nanti takut ditipu orang. Ada yang takut sama hewan. Ada yang takut sama hal-hal tertentu yang belum tentu mungkin akan terjadi, ya. Dalam situasi apapun kita harus perangi segala ketakutan ini, ya. Karena apa? Ketakutan ini bisa ditunggangi oleh si jahat, yaitu iblis, untuk mengintimidasi, memojokkan situasi hati kita dan memikirkan hal-hal yang lebih dari yang seharusnya kita pikirkan, karena ketakutan itu mulai terus mencekam. Oh, tidak. Nah, kita harus perangi ini dengan apa? Dengan iman. Katakan iman. Iman. Dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Melalui masalah-masalah yang kami alami, kami terus percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat keluarga kami, sehingga masalah demi masalah terselesaikan dengan baik, dan iman kami pun bertumbuh setahap demi setahap. Lewat penyertaan Tuhan, saya dan istri saya akhirnya bisa menikah. Kami juga bergumul waktu itu untuk biaya persalinan anak pertama kami, yaitu Darren. Secara ajaib Tuhan nyatakan di dalam berkat-berkatnya, tiba-tiba ada berkat secara mendadak, ya, 3 bulan sebelum proses kelahiran, dan itu mencukupkan biaya kelahiran anak kami Darren ini, ya. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Lalu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, Tuhan juga percayakan promosi demi promosi, sehingga kami boleh terus terpanggil untuk menjadi berkat di dunia marketplace. Nah, berbicara soal iman ini, bahwa Tuhan mengasihi kita, ini nggak cukup hanya sekedar di maintain,
atau sekedar maintenance biasa, hanya sekedar kita datang ke gereja, kita ikut ibadah persekutuan doa, itu tidaklah cukup, tetapi kita harus membangun kehidupan kita di atas dasar keputusan-keputusan yang benar, di atas dasar firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, lewat perlengkapan senjata Allah yang diberikan atas kita saat kita terus menang atas setiap masalah, kedewasaan demi kedewasaan, justru disitulah letak kekuatan Anda dan saya, sehingga masalah seharusnya takut kepada kita. Bukan kita takut terhadap masalah, tapi masalah yang takut terhadap kita. Karena kita tahu bahwa respon hati kita benar. Respon hati kita akan menentukan bagaimana kuatnya kita menerjang masalah-masalah tersebut. Nah, jangan berikan ruang apapun terhadap ketakutan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita. Jangan biarkan masalah itu ditunggangi berbagai macam ketakutan, sehingga kita lesu atau berbeban berat. Saya berdoa buat Anda semua, untuk Anda semakin giat di dalam hadirat Tuhan, di dalam firman-Nya, di dalam kualitas jam-jam doa, supaya kita semua terus terbangun, naik, dan tetap naik untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Itu adalah kesaksian kami untuk hari ini. Kita berjumpa kembali esok hari, ya. Tetap terus bekerja di ladangnya Tuhan, terus berapi-api dan melayani Tuhan. Cayo. God bless you.